Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pembiakan tanaman. Kita masuk pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas pembiakan tanaman dengan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Kompetensi dasar di sini yang pertama kita menerapkan teknik penyiapan bahan tanam, kemudian melaksanakan penyiapan bahan tanam. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya di sini ada 4 indikator pencapaiannya. Yang pertama, jenis dan karakteristik bahan tanam, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, persyaratan pohon induk, kemudian teknik penyiapan benih. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita melaksanakan pekerjaan penyiapan bahan tanam dengan tingkat keberhasilan yaitu 95% dengan disediakan alat dan bahan penyiapan bahan tanam. Di sini kalian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua menunjukkan perilaku teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta. Kemudian yang ketiga, peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip seperti yang Ibu jelaskan pada materi pertama ataupun K3, keselamatan dan kesehatan. Adapun materi pembelajaran yang pertama, penyiapan bahan tanam, penyiapan tempat persemaian, penyiapan media tanam, dan yang keempat, perlakuan khusus pada benih. Nah, yang pertama yaitu tentang penyiapan bahan tanam. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, jenis dan karakteristik bahan tanam, kalian harus mengetahuinya. Kemudian bagaimana teknik penyiapan bahan tanam atau benih. Kemudian bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tanaman hasil dari pembiakan tanaman secara generatif. Dan yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Karena di sini kita pada semester 1 akan membahas tentang pembiakan tanaman secara generatif. Adapun jenis dan karakteristik bahan tanam di sini ada bagian daripada generatif biji. Nah, bagian generatif biji ini adalah perkembangbiakan tanaman secara generatif merupakan perbanyakan tanaman yang berasal dari biji. Kemudian ada di situ seputar buah dan biji sebagai bahan tanam. Kemudian di situ ada pengertian bahan tanam, bagaimana morfologi biji monokotil, bagaimana morfologi biji dikotil. Yang kedua, perkecambahan biji. Apa sih perbedaan perkecambahan biji hipogeal dan epigeal? Nah, di situ kalian lihat gambar di samping ada beberapa jenis dan karakteristik bahan tanam yang akan dipersiapkan untuk bahan tanam. Ada berbagai macam di situ, bisa kalian lihat sendiri di gambar di samping. Kemudian di bawahnya itu ada perbedaan perkecambahan biji epigeal dan hipogeal. Nanti kita akan bahas selanjutnya di bagian belakang. Nah, kita akan mengetahui apa sih pengertian daripada bahan tanam itu. Bahan tanam itu merupakan bagian dari tanaman seperti benih dan stek yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membiakan tanaman, baik itu secara vegetatif maupun secara generatif. Nah,
di sini kita akan membahas dulu bahan tanam untuk pembiakan secara generatif adalah biji yang disiapkan untuk menjadi benih. Kalian harus mengetahui dulu bagaimana morfologi daripada biji monokotil. Nah, kalau pada biji monokotil, morfologi bijinya terdiri dari kulit biji atau seed coat, endosperm, kotiledon, dan embrio. Nah, pada biji tanaman gymnospermae ini, morfologi bijinya terdiri dari kulit biji atau testa, kemudian megagametofit, embrio, dan yang terdiri dari kotiledon dan calon akar. Biji monokotil ataupun satu ya. Nah, kalau morfologi biji dikotil berarti dia ini terdiri dari 2 embrio atau 2 kotiledon. Nah, calon akar dan calon daun pertamanya itu di sini ada gambar biji dikotil dan biji monokotil. Perbedaan antara biji monokotil dan dikotil. Nah, kalau biji monokotil itu pada tanaman jagung, pada biji jagung. Kalau tanaman dikotil pada biji kacang hijau. Kalian di sini bisa melihat bagaimana perbedaan daripada biji dikotil dan biji monokotil. Nah, tadi di atas kan kita belum membahas apa sih hipogeal dan epigeal itu. Nah, di sini akan Ibu bahas. Hipogeal itu pada perkecambahan ini terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumulanya keluar menembus kulit biji dan muncul di tanah. Kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nah, seperti contoh di bawah ini pada kecambah jagung. Di situ ada plumulanya, pucuk pertamanya itu muncul, kemudian rambut akar tumbuh pada akar utama. Setelah itu muncullah pelepah pelindung pucuk dan daun, kemudian akarnya. Kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, kalau epigeal, pada perkecambahan epigeal ini hipokotilnya yaitu tumbuh memanjang akibat dari kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Sedangkan pada hipogeal tadi kan di dalam tanah, sedangkan kalau epigeal dia keluar ke permukaan tanah. Itu yang membedakan antara tanah perkecambahan epigeal dan hipogeal. Perbanyakan generatif melalui biji ini memiliki kelebihan, yaitu bibit yang diperoleh dalam jumlah banyak dengan pertumbuhan yang seragam. Nah, di situ ada gambar perkecambahan, perbedaan antara perkecambahan hipogeal dan epigeal. Nah, kalian di situ bisa lihat ya, plumula yang terdorong ke permukaan tanah dengan plumula yang terdorong ke dalam permukaan tanah. Nah, untuk teknik penyiapan bahan tanamnya atau benih, di sini kita harus menentukan dulu benih yang berkualitas. Contohnya tanaman jagung dapat dilihat dari berbagai aspeknya, yaitu fisiknya, kemudian morfologisnya, pertumbuhannya, dan hasilnya. Sedangkan yang kedua, kriteria benih yang baik secara fisik itu adalah tingkat kebersihan benih dan ukuran serta keseragaman benih. Nah, di situ ada contoh gambar daripada perendaman ya. Ini teknik penyiapan bahan tanam yang dilakukan secara perendaman, seleksi benih dengan cara perendaman. Nah, kalau teknik perendaman ini di sini kalian harus memilih dulu benih yang bermutu, kemudian tidak keracunan unsur kimia berlebihan, tidak terjadi deviasi unsur hara, bibit tetap sehat dan tegar, kemudian bibit lebih cepat tumbuh, kemudian bibit tumbuh seragam.
Nah, seleksi benih yang kedua yaitu dengan perendaman dalam air bersih. Nah, di situ benih yang terapung dibuang. Hanya benih yang tenggelam saja yang digunakan untuk benih yang baik. Untuk memastikan benih itu baik dan tidaknya, kalian harus menguji coba benih tersebut dengan memasukkan ke dalam air yang sudah diberi garam. Nah, larutan air garam yang cukup untuk menguji benih adalah larutan yang apabila dimasukkan telur. Apabila telur itu terapung, maka benih itu tidak baik. Dan jika dia tenggelam, maka benih itu sangat baik. Kemudian fisiknya, di sini kalian harus mengetahui ukuran benihnya itu harus seragam, kemudian bebas dari jamur ataupun hama gudang, kemudian daya kecambahnya baik. Nah, tingkat morfologisnya bagaimana? Di sini ada sifat yang khas dan tanamannya itu harus seragam. Kemudian tahan daripada cekaman lingkungan. Pertumbuhan. Nah, di sini kita pertumbuhan dan perkembangan tanaman hasil dari pembiakan secara generatif itu ada pertumbuhan awal atau vigor kokoh, kemudian B, tahan hama dan penyakit, C, tanggap terhadap pemupukan, D, tahan rebah karena memiliki perakaran yang kuat. Nah, hasilnya di sini kalau botnya tertutup rapat, ukuran tongkolnya besar, kemudian produksi dan rendamannya tinggi, biji rapat dan berat, biji tertata rapi. Tingkat kebersihan benih. Nah, salah satu ketentuan benih sesuai dengan standar yang ditentukan adalah bagaimana tingkat kebersihannya dari segala kotoran, baik itu kotoran dari sisa-sisa 16 bagian tanaman maupun kotoran-kotoran yang lain seperti biji-biji herba gulma atau butiran-butiran tanah pasir. Ukuran dan keseragamannya. Ukuran benih yang dimaksud di sini adalah besar kecilnya volume setiap butir benih. Benih yang berukuran seragam akan memiliki struktur embrio yang baik dan cadangan makanan yang cukup. Nah, yang C, pertumbuhan dan perkembangan tanaman hasil dari pembiakan secara generatif. Di sini ada pertumbuhan, ada perkembangan, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan normal, kemudian yang keempat, pembibitan tanaman. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, di sini pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik kembali. Nah, dia akan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Nah, pada proses pertumbuhan ini biasanya disertai dengan terjadinya perubahan bentuk pada suatu tanaman. Nah, perubahan bentuk itu dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Nah, contohnya di bawah sini adalah pertumbuhan pada tanaman jagung, mulai dari biji sampai memiliki akar. Nah, kalau perkembangan adalah proses menuju dewasa. Nah, pada proses perkembangan ini berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Cuma berbeda dengan perkembangan itu merupakan proses yang tidak dapat diukur. Nah, kalau perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan angka ataupun tidak dapat diukur seperti pada pertumbuhan. Ini ada contoh perkembangan tanaman mulai dari biji sampai dia menuju ke dewasa. Nah, apa saja persyaratan-persyaratan harus dipenuhi untuk pertumbuhan normal? Yang pertama, tersedianya energi kimia yang berasal dari proses respirasi. Nah, di sini tersedianya energi kimia yang berasal dari proses respirasi
harus tersedianya O2 pada suatu tanaman. Kemudian tumbuhan yang sedang tumbuh harus memiliki protein dan senyawa organik lain untuk membangun protoplasma. Kemudian persyaratan selanjutnya, tumbuhan ini harus memiliki selulosa dan beberapa senyawa organik untuk membentuk dinding sel. Dan yang fase pertumbuhan yang berikutnya yaitu perkembangan sel, yaitu di mana ditandai terbentuknya jaringan-jaringan baru seperti xilem dan floem. Kemudian jaringan penguat, jaringan pembuat makanan, dan jaringan penyimpanan. Nah, pembibitan tanaman. Pada proses pembibitan tanaman ini, produksi tanaman dimulai dengan benih yang ditanam. Kemudian setelah benih ditanam, kemudian dipelihara, dan hasil tanaman tersebut seperti akar, umbi, batang, pucuk, daun, bunga, dan buah siap dipanen. Nah, dalam kegiatan produksi pertanian memerlukan unit pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman adalah suatu proses penyediaan bahan tanaman yang berasal dari benih tanaman. Di sini benih tanaman yang dimaksud itu yaitu biji tanaman yang berkualitas baik dan siap untuk ditanam dengan melakukan proses seperti yang Ibu katakan tadi, teknik pembenihan pada benih, atau bahan tanaman yang bersih dari organ vegetatif tanaman untuk menghasilkan bibit, atau bahan tanaman yang siap untuk ditanam di lapangan. Nah, sekarang yang diperkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini ada dua. Yang pertama, macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu ada di sini. Penyerbukan terjadi dengan bantuan. Di sini ada macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri atau otogami, terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Kemudian penyerbukan tetangga atau biotonogami, terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi satu pohon. Kemudian penyerbukan silang atau alogami, terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga pohon lain tetapi sejenis. Penyerbukan bastar atau hibridisasi terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang berbeda jenisnya tetapi masih satu genus. Nah, penyerbukan ini bertujuan untuk mencari bibit unggul. Ada contoh gambar di bawah itu, yaitu penyerbukan ABC. Di sini ada penyerbukan terjadi dengan bantuan angin atau anemogami, bantuan air atau hidrogami, kemudian bantuan hewan atau zoodiogami. Di situ ada gambar penyerbukan dengan bantuan serangga dan penyerbukan dengan bantuan manusia. Mungkin sampai di sini dulu materi pembiakan tanaman pada pembelajaran kita yang kedua. Kalaupun ada yang tidak jelas, bisa kalian chat Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.